Perkenalkan, nama saya Cecilia dengan NIM 40122111150 dari kelas Hukum Diplomatik dan Konsuler H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam hukum diplomatik, yang mana ada 7 prinsip, yaitu 1. Prinsip persamaan, persaudaraan, dan perdamaian. Prinsip ini tercantum dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 yang berdasarkan kepada tujuan PBB dalam pemeliharaan perdamaian, keamanan internasional, persamaan kedaulatan negara, serta mengeratkan persahabatan antar negara. 2. Prinsip penghormatan atas perbedaan negara. Prinsip ini tercantum dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 alinea kedua yang menyatakan bahwa walaupun terdapat perbedaan sistem konstitusional serta sosial, namun harus tetap saling menghormati demi menjunjung persahabatan antar negara. 3. Prinsip penghormatan atas wakil-wakil negara dengan titik berat pada penghormatan pada kedaulatan negara masing-masing. Prinsip ini tercantum dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 alinea keempat yang menyatakan bahwa hak-hak istimewa dari kekebalan diplomatik bukan bertujuan untuk menguntungkan para diplomat yang bertugas, tetapi untuk memastikan kinerja mereka yang efisien sebagai perwakilan negara. 4. Prinsip penghormatan atas dasar adat dan kebiasaan internasional. Prinsip ini tercantum dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 alinea kelima yang menyatakan bahwa aturan-aturan hukum kebiasaan internasional harus tetap mengatur permasalahan-permasalahan yang tidak diatur secara tegas oleh Konvensi Wina 1961. Yang kelima, prinsip kehendak bersama. 6. Prinsip tidak dapat diganggu-gugatnya perwakilan dari masing-masing negara. Dan 7. Prinsip kepercayaan. Prinsip ini terdapat dalam pasal 26 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa negara penerima harus memastikan perwakilan diplomatik mendapatkan kebebasan bergerak dan berpergian di wilayahnya. Sedangkan para perwakilan diplomatik harus taat kepada hukum dan peraturan nasional yang mengatur mengenai masuknya zona yang dilarang dengan alasan keamanan nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai prinsip-prinsip tersebut, dimulai dari prinsip persamaan, persaudaraan, dan perdamaian. Dalam hukum diplomatik adalah dasar penting yang diatur dalam Konvensi Wina 1961. Prinsip ini bertujuan untuk, yang pertama, persamaan, menjamin bahwa semua negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hubungan diplomatik tanpa memandang ukur atau kekuatan negara tersebut. 2. Persaudaraan, mendorong hubungan yang harmonis dan saling menghormati antar negara yang didasarkan pada rasa persaudaraan dan solidaritas. 3. Perdamaian, untuk memastikan bahwa hubungan diplomatik yang dijalankan dengan tujuan utama untuk memelihara kedamaian dan keamanan internasional. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kerjasama internasional dan penyelesaian konflik secara damai. Kedua, prinsip penghormatan atas perbedaan antar negara dalam hukum diplomatik merupakan salah satu dasar penting yang diatur dalam Konvensi Wina 1961. Prinsip ini menekankan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam sistem konstitusional dan sosial antar negara, setiap negara harus tetap saling menghormati untuk menjaga persahabatan dan kerjasama internasional. Prinsip ini bertujuan untuk 1. Menghormati kedaulatan. Setiap negara memiliki hak untuk menjalankan urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari negara lain. 2. Menghargai keanekaragaman, mengakui dan menghormati perbedaan budaya sosial dan politik antar negara. 3. Mendorong kerjasama, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog dan kerjasama internasional yang damai. Ketiga, prinsip penghormatan atas wakil-wakil negara dan penekanan pada penghormatan terhadap kedaulatan negara masing-masing merupakan salah satu pilar utama dalam hukum diplomatik. Prinsip ini diatur dalam Konvensi Wina 1961 yang menekankan pentingnya 1. Kedaulatan negara. Setiap negara memiliki hak untuk menjalankan urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari negara lain. Ini termasuk hak untuk mengatur dan mengelola perwakilan diplomatiknya sesuai dengan hukum dan kebijakan nasionalnya. 2. Kekebalan diplomatik. Wakil-wakil negara seperti duta besar dan diplomat lainnya diberikan kekebalan dari yurisdiksi hukum negara penerima.
Ini berarti mereka tidak dapat dituntut atau ditahan oleh otoritas negara penerima selama menjalankan tugas resmi mereka. 3. Penghormatan dan perlindungan. Negara penerima wajib memberikan perlindungan dan penghormatan kepada wakil-wakil negara lain. Ini termasuk perlindungan fisik dan penghormatan terhadap martabat dan fungsi mereka sebagai perwakilan resmi. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan diplomatik dapat berjalan dengan lancar dan efektif, serta untuk mendorong kerjasama internasional yang damai dan saling menghormati. Keempat, prinsip penghormatan atas dasar adat dan kebiasaan internasional dalam hukum diplomatik merupakan salah satu prinsip penting yang diatur dalam Konvensi Wina 1961. Prinsip ini menekankan bahwa negara-negara harus menghormati adat dan kebiasaan internasional yang telah berkembang dan diterima secara luas dalam praktik diplomatik. Beberapa poin utama dari prinsip ini meliputi 1. Pengakuan dan penghormatan. Negara-negara harus mengakui dan menghormati adat dan kebiasaan yang berlaku dalam hubungan diplomatik, termasuk tata cara penyambutan, protokol, dan etiket diplomatik. 2. Konsistensi dalam praktik. Negara-negara diharapkan untuk konsisten dalam menerapkan adat dan kebiasaan internasional, sehingga tercipta keseragaman dan kepastian dalam hubungan diplomatik. 3. Penyelesaian konflik. Adat dan kebiasaan internasional sering digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan perselisihan atau ketidakjelasan dalam hubungan diplomatik, terutama ketika tidak ada aturan tertulis yang mengatur situasi tertentu. Prinsip ini membantu memastikan bahwa hubungan diplomatik dapat berjalan dengan lancar, harmonis, serta mendorong kerjasama internasional dan saling menghormati. Kelima, prinsip kehendak bersama dalam hukum diplomatik merupakan salah satu pilar utama yang memastikan bahwa hubungan antar negara didasarkan pada kesepakatan dan kerjasama yang saling menguntungkan. Prinsip ini diatur dalam Konvensi Wina 1961 dan menekankan pentingnya 1. Kesepakatan bersama. Negara-negara harus mencapai kesepakatan bersama dalam setiap tindakan diplomatik, memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kehendak semua pihak yang terlibat. 2. Kerjasama dan timbal balik. Hubungan diplomatik harus didasarkan pada kerjasama yang erat dan timbal balik, di mana setiap negara menghormati dan mendukung kepentingan negara lain. 3. Penyelesaian sengketa secara damai. Prinsip ini juga mendorong penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan dialog, menghindari penggunaan kekerasan atau paksaan. Prinsip kehendak bersama membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk hubungan internasional yang stabil dan damai. Keenam, prinsip tidak dapat diganggu-gugatnya perwakilan dari masing-masing negara dalam hukum diplomatik, yang dikenal sebagai kekebalan diplomatik, merupakan salah satu prinsip utama yang diatur dalam Konvensi Wina 1961. Prinsip ini memastikan bahwa diplomat dan perwakilan negara memiliki perlindungan khusus selama menjalankan tugas mereka di negara penerima. Beberapa poin utama dari prinsip ini meliputi 1. Kekebalan dari penangkapan atau penahanan. Diplomat tidak dapat ditangkap atau ditahan oleh otoritas negara penerima selama menjalankan tugas resmi mereka. 2. Kekebalan dari yurisdiksi hukum. Diplomat tidak dapat diadili oleh pengadilan negara penerima untuk tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resmi mereka. 3. Perlindungan fisik dan martabat. Negara penerima wajib memberikan perlindungan terhadap diplomat dan memastikan bahwa mereka tidak mengalami gangguan atau ancaman fisik. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan diplomatik dapat berjalan dengan lancar dan efektif, serta untuk mendorong kerjasama internasional yang damai dan saling menghormati. Dan yang terakhir yaitu prinsip kepercayaan dalam hukum diplomatik, merupakan salah satu elemen penting yang diatur dalam Konvensi Wina 1961. Prinsip ini menekankan bahwa negara penerima harus memastikan bahwa perwakilan diplomatik dari negara lain mendapatkan kebebasan bergerak dan bepergian dari wilayahnya. Selain itu, perwakilan diplomatik juga harus mematuhi hukum dan peraturan nasional negara penerima, terutama yang berkaitan dengan keamanan nasional. Prinsip ini bertujuan untuk 1. Membangun kepercayaan.
Menciptakan lingkungan yang saling percaya antar negara pengirim dan negara penerima. 2. Menjamin kebebasan. Memberi kebebasan kepada perwakilan diplomatik untuk menjalankan tugas mereka tanpa hambatan. 3. Mematuhi hukum lokal. Memastikan bahwa perwakilan diplomatik menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan negara penerima. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.